Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam, Alia hampir saja mencelakai Ayu dan juga Rindu ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah nantinya Ayu dan juga Rindu akan bisa selamat dari rencana jahat Alia? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Alia berusaha untuk meracuni Fauzan ya kawan-kawan, agar Fauzan mati dan tidak ada satu orang pun yang akan mendapatkan Fauzan. Namun karena Cantik dan juga Anggun berantem dipikir Fauzan, sehingga membuat Fauzan pun akhirnya tidak jadi makan. Hal itu membuat Alia sangat marah dan hampir saja menghukum Cantik dan juga Anggun. Namun untung saja pada saat itu Fauzan membela Cantik dan juga Anggun. Bahkan Fauzan pun mengantarkan Cantik dan juga Anggun ke sekolahannya. Lalu kemudian adegan pun berganti. Setelah mengantar Cantik dan juga Anggun ke sekolahan, Fauzan pun menemui Rindu di pesantren. Saat itu Fauzan mengucapkan terima kasih kepada Rindu atas perhatian yang Rindu berikan. Namun Rindu mengatakan jika itu semua Rindu lakukan karena memang Rindu khawatir dan Rindu tidak mau terjadi sesuatu yang buruk kepada ayah dari anaknya. Ternyata kekhawatiran Rindu hanya sebatas itu saja ya kawan-kawan. Rindu tidak ingin membuat Fauzan menjadi salah paham dan berharap lagi. Namun di sisi lain, ternyata Alia menyuruh seseorang untuk merusak AC dari mobil Fauzan ya kawan-kawan. Sehingga pada saat itu ketika Fauzan sedang mengendarai mobilnya untuk menjemput anak-anaknya, Fauzan pun pingsan di dalam mobil karena keracunan AC. Untung saja saat itu Fauzan tidak sendirian. Fauzan bersama dengan Rindu, sehingga akhirnya Rindu pun memegang kendali mobil tersebut. Dan pada akhirnya mobil itu pun berhasil untuk berhenti dan Fauzan pun akhirnya tersadar. Namun setelah Fauzan menjemput anak-anaknya, Fauzan masih terlihat sangat lemas dan kurang bertenaga. Rindu pun semakin khawatir dan menawarkan Fauzan untuk pergi ke rumah sakit ya kawan-kawan untuk mengecek kondisi kesehatan Fauzan. Namun Fauzan mengatakan jika dirinya saat ini sudah baik-baik saja. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu ketika Fauzan akhirnya membawa anak-anaknya pulang, Rindu juga membawa Ayu pulang. Saat itu Rindu jalan kaki karena memang Rindu akan mengajak Ayu untuk naik angkot. Saat di zebra cross, seharusnya tempat itu adalah tempat penyeberangan dan mobil yang melintasi tempat itu harusnya berjalan pelan. Namun naasnya
ternyata mobil yang melintas itu adalah Alia. Alia pun bertekad untuk menghabisi Ayu dan juga Rindu sekaligus dengan cara menabrak mereka. Ketika Ayu dan juga Rindu sedang berjalan, Ayu sadar bahwa mobil itu akan menabrak mereka, sehingga Ayu berteriak dan Rindu refleks langsung membopong Ayu. Ya, meskipun mereka berdua terjatuh, namun untungnya mereka tidak tertabrak oleh mobil Alia, ya kawan-kawan. Lalu kemudian adegan pun berganti saat Alia pulang. Ternyata Fauzan sudah mempersiapkan surat gugatan cerai untuk Alia. Namun Alia yang tidak terima malah justru merobek-robek surat tersebut. Alia mengatakan kepada Fauzan bahwa tidak akan ada satupun orang yang bisa merebut Fauzan dari Alia, karena sampai kapanpun Fauzan akan tetap menjadi suami dari Alia. Hal itu membuat Fauzan benar-benar sangat marah, karena Fauzan saat ini benar-benar tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Alia. Wah, benar-benar Alia ini psycho ya kawan-kawan, impulsif dan juga tidak bisa mengendalikan emosi dan juga dirinya sendiri. Ya, memang paling benar wanita seperti Alia ini dimasukkan ke rumah sakit jiwa ya kawan-kawan, agar Alia bisa mendapatkan perawatan yang tepat di sana, agar Alia bisa jauh lebih baik ya kawan-kawan ke depannya setelah mendapatkan rehabilitas di rumah sakit jiwa. Nah, makin seru kan, makin greget, dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.